Satu-satunya legasi politik dari Pak Jokowi yang gagal dibahas oleh publik adalah Gibran Rakabuming Raka. Jadi abaikan tuh menteri-menterinya Jokowi. Mereka ke depan pasti akan tegak lurus pada presiden yang baru. Saya justru ingin melihat bagaimana performa politik Jokowi itu ada di Gibran. Per hari ini Gibran selalu diperbincangkan. Di mana letak dan kiprah politiknya? Soal postur, soal bagaimana penyusunan kabinet, soal audisi calon menteri dan seterusnya. Orang bertanya di mana posisi Gibran. Tentu kita tidak mau punya wakil presiden terpilih hanya sebatas ban serep, hanya sebatas vote getter untuk memenangkan pertarungan. Setelah pelantikan, posisinya dinilai tidak signifikan. Posisi ini tentu tidak bagus. Oleh karena itu, bagaimana kita ingin melihat ke depan, posisi Wapres secara definitif per tanggal 20, Gibran Rakabuming Raka juga mampu memainkan peran-peran politik strategis, Pak. Bagi saya itu sudah tidak relevan. Melihat Jokowi di wajahnya Pak Pratik, enggak relevan, Pak. Melihat Jokowi di wajahnya Pak Bahlil, enggak relevan. Melihat Pak Jokowi di wajahnya Budi Ari, enggak relevan. Satu-satunya wajah Pak Jokowi di 5 tahun yang akan datang adalah Gibran Rakabuming Raka. Ini terah politik Pak Jokowi, posisinya strategis, orang penting di negara ini. Oleh karena itu, kiprah politik Gibran sebagai wakil presiden itu paling banyak ditunggu. Bagaimana hubungan politiknya dengan ketua umum partai yang secara senior, secara politik jauh lebih berpengalaman. Ini tentu tidak gampang dalam konteks mengorkestrasi pemerintahan yang akan datang. Saya selalu mengatakan pemerintah 5 tahun ini kan agak jomplang dari segi umur dan segi pengalaman, Bang. Ada yang cukup senior, ada yang bintang 4. Tapi pengalaman politiknya luar biasa. Tapi kita punya wakil presiden, Tori Susai. Dari wali kota Solo nanti wakil presiden, Pak. Ini kan diuji secara karakter kepemimpinan. Ini diuji dalam konteks batas-batas. Bagaimana psikologi politik itu bisa dimainkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, ketimbang kita selalu bicara tentang, wah ini adalah kabinet rasa Jokowi, yang ini sebagai penegas bahwa proyek-proyek mercusuar, legacy, dan treatment Jokowi kepada Prabowo itu akan oke. Saya justru lebih tertarik bagaimana memperbincangkan posisi dan peran-peran Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden definitif di masa yang akan datang. Syukur kalau Mas Gibran ini seperti Pak JK. Saat itu waktu 2004 dianggap sebagai presiden definitif dengan slogan lebih cepat lebih baik ketimbang SBY yang lebih akomodatif, lebih mempertimbangkan kepentingan koalisi sehingga keputusan-keputusannya tidak cepat. Maka Pak JK saat itu muncul sebagai matahari kembar dengan posisinya yang cukup sentral. Nah, ini yang saya kira menjadi penting bagaimana membicarakan Mas Gibran sebagai anaknya Pak Jokowi juga memiliki andil besar, bukan hanya sebatas vote getter. Peran-perannya di masa yang akan datang, mengawal IKN misalnya, mengawal program gizi gratis misalnya, itu kan secara signifikan yang tentu akan kita lihat bagaimana posisi wakil presiden yang saya sebut sebagai warisan politik Jokowi itu untuk disampaikan secara terbuka. Nah, oleh karena itu ini sebagai closing statement Bang Kang Ilyas, maka di tengah koalisi yang cukup gemuk, koalisi yang cukup gemoy, mestinya ke depan persoalan-persoalan di negara ini selesai. Persoalan ekonomi tentang kemiskinan, pertumbuhan ekonomi kita tidak lagi 5%, tapi 8 bisa 10%. Kita bisa keluar dari kutukan negara middle income trap. Persoalan kemiskinan dan kesejahteraan selesai. Kalau kita melihat audiensi calon-calon menteri dan wakil menteri, itu adalah orang-orang the best dan top di negara ini, mewakili kelompoknya masing-masing. Dari unsur partai politik, rata-rata ketua umum, wakil ketua umum, dan sekjen partai, mereka the best di partainya. Orang top yang dan jempolan. Mewakili ormas, coba. Kita lihat ada 2 ormas besar, sekjennya jadi calon menteri, Bang. Saifullah Yusuf, ada Prof. Abdul Mukti, terbaik. Kalangan-kalangan profesional sudah kita bisa cek. Ada Bu Sri Mulyani, ada Erick Thohir, ada yang kemudian proposal ahli Teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam cuplikan-cuplikan video tersebut di mata Ibu Ova Emilia ini, ya, dimana dalam cuplikan video tersebut yang mereka menyerang, mereka bablakan memberikan peringatan kepada Ova Emilia, yang mereka berkumpul meminta pertanggungjawaban Ova Emilia ini karena dalam kasus tudingan palsu dari Bapak Jokowi ini, ya, ibaratnya dialah yang membuat kegaduhan juga, yang dimana kalau tidak ada pembelaan dari dia dulu, ya mungkin tidak ada seperti sekarang. Kasus-kasus ini semakin melebar, ya, karena kenapa? Kita tahu bahwa salah satunya yang menyautkan tentang tudingan kasus itu ya dia sendiri, apalagi menamabaikkan mengatasnamakan Universitas Gadjah Mada, ya, ini terkait dengan kampus, ya teman-teman, ya. Di situ banyak hal-hal yang sudah membuat keresahan, ya,
di mana Ova Emilia ini dengan tegas memberikan pernyataannya, katanya bahwa tulisan kasus itu memang benar-benar asli, tapi mereka tidak pernah memberikan tindakan atau ada tindakan dari mereka untuk memberikan bukti tersebut. Ya, cuman aja mereka hanya menegaskan melalui mulut doang, menegaskan bahwa dia kuliah di situ, dia sudah selesai di situ, dan ada dokumen-dokumen lain, kata mereka, namun tidak bisa dipublikasikan. Ya, di situ kita mencurigai bahwa dalam hal tersebut ternyata dia juga yang salah satunya di balik ini yang selalu melindungi Bapak Jokowi, sehingga para rektor alumni di situ yang memberikan peringatan kepada dia, mereka berkumpul untuk Ova Emilia ini bertanggung jawab atas perbuatannya itu. Ya, tentunya dalam hal tersebut banyak masyarakat yang sudah tidak percaya lagi di negara kita, apalagi tentu banyak mahasiswa yang sudah takut masuk Universitas Gadjah Mada tersebut. Ya, karena kenapa? Karena takut mereka dalam kebohongan-kebohongan kedepannya Ova Emilia ini membuat kegaduhan, ya begitu. Ya, kalau ini negara hancur bersih, ya tunduk sama hukum yang berlaku. Ya, gimana negara kita bisa bersih dan gimana negara kita pantas disebut dengan negara hukum, sedangkan orang-orangnya, kalau orang-orang yang tidak jujur, ya orang-orang yang haus akan kekuasaan, ya otomatis negara kita tidak akan pernah menjadi negara hukum yang sepantasnya, ya, karena mereka mempermainkan negara ini ya sesuai dengan keinginan mereka, ya, tanpa melihat bagaimana kesengsaraan masyarakat, bagaimana kondisi masyarakat yang sedang tidak baik-baik saja, ya. Apalagi pada saat ini negara kita sudah tidak baik-baik saja, ya kondisinya tidak memungkinkan begitu, ya. Banyak hal-hal yang kegaduhan di beberapa, ya begitu. Ya, salah satunya semuanya karena ada orang-orang yang tidak jujur tersebut tadi, ya, gimana mereka mengkorupsi dana dan banyak hal-hal lainnya, ya. Semua terkait politik itu juga selalu ada kaitan namanya dengan Mulyono ini. Nah, inilah yang menjadi negara Indonesia ini selalu semakin berjalan, ya, semakin banyak kegaduhan-kegaduhan yang terjadi, ya, karena pada dasarnya pemimpin-pemimpin yang tidak jujur, ya tentunya seperti begitu. Makanya negara kita terpecah belah, ya tentunya kalau memang negara kita mau maju, ya dari kita sendiri ya harus menjadi orang jujur, ya tidak semua juga orang jujur, ya begitu. Nah, di zaman ini sedang berjalan, ya, dari konstitusi kembali terulang kejahatan manusia, ya sungguhnya KKN dengan mafia-mafia yang penuh dengan kebohongan itu, ya kepalsuan, nafsu kekuasaan, ya citra sejarah karena bergulir menuju battle makin dekat, ya ibaratnya negara kita sedang dalam tidak baik-baik saja dan banyak orang yang membela kejahatannya. Seharusnya kalau itu salah, ya tentunya dinyatakan bersalah, tidak boleh berpilih-pilih bulu, ya. Mungkin karena Bapak Jokowi ini mantan presiden kita, ya mungkin mereka segan, ya setidaknya hukumlah yang harus dilihat, jangan lihat dari jabatannya, ya begitu. Walaupun dia mantan presiden kita, kalau memang dia berbuat salah, ya tentunya hukum harus berlanjut, ya hukum harus berlaku bagi kita, ya. Hukum dibuat itu ya untuk ditaati, ya bukan untuk dilarang, ya tentunya seperti begini. Ya dalam tanggapan ini, ya contoh aparat penjabat negara ini yang zalim, ya pengkhianatan demi uang dan jabatan, tidak punya hati nurani terhadap para pejuang kemerdekaan Indonesia yang telah berkorban jiwa dan raga harta dengan benda demi rakyat dan menyerahkan Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Yang mereka itu memang haus akan kekuasaannya untuk diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Padahal kita sebagai masyarakat Indonesia seharusnya ya diberikan kedamaian begitu. Namun mereka hanya untuk kepentingan diri sendiri tanpa menghiraukan kita sebagai masyarakat. Ya tentunya
Dalam hal tersebut makanya terjadilah seperti kegaduhan-kegaduhan begitu ya, yang beredar di beberapa media sosial mengenai tentang kasus tudingan ini ya masih belum juga ya. Makanya masyarakat mau supaya Bapak Jokowi ini segera diadili. Ketika Bapak Jokowi ini diadili, maka semua permasalahan-permasalahan ya yang terkait dengan dirinya pasti akan terbongkar, karena ketika pemimpin mereka sudah diadili ya salah satu persatu masalah akan terbongkar ya begitu. Namun ini masih dalam tahap ya pengawalan supaya tetap ada orang-orang yang selalu mengawal dan untuk memberikan dan mencari bukti-bukti serta data yang jelas tentang kasus ini ya. Ketika sudah pasti dan sudah ada ya tepatnya akan segera diambil tindakan ya. Bagusnya Bapak Presiden Prabowo supaya memberikan tanggapannya dalam menanggapi kasus-kasus tudingan apalagi politik mengenai tentang Bapak Jokowi ini dan Gibran, yang tentunya Bapak sama anak ini memang benar-benar membuat gaduh negara kita ya teman-teman. Nah makanya dalam hal itu orang-orang pendukungnya Bapak Jokowi dan Gibran ini memang betul-betul orang-orang yang tidak pernah memiliki rasa malu ya, dimana mereka membela orang yang salah, yang artinya yang membuat negara kita gaduh ya mereka sendiri ya. Gimana kalau pemimpin mereka salah ya otomatis mereka kena imbasnya ya. Kita dukung juga supaya pendukung termul ini ya biarkan mereka juga kena sanksi ya, karena mereka membela orang yang bersalah begitu, padahal ya saling kayak terpecah belah kan begitu, kayak negara kita ini pendukungnya yang satu sebagian dari Bapak Jokowi, sebagian dari Bapak Prabowo ya, tentunya saling menyerang, saling menghujat begitu ya. Nah teman-teman, demikian dari channel ini. Jangan lupa berikan tanggapannya di kolom komentar supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi politik di negara kita ini. Terima kasih teman-teman.